Kesemutan dalam bahasa medis kita sebut namanya parestesia, yaitu suatu gangguan sensorik yang bisa memberikan gejala ya seperti ada kesemutan atau kebas ya atau ada baal. Ini sebenarnya mirip-mirip juga. Dan kesemutan ini merupakan suatu tanda karena ada gangguan saraf yang diakibatkan karena gangguan saraf itu sendiri atau gangguan yang diakibatkan karena penyakit lain. Ya, jadi kesemutan ini bisa menjadi salah satu tanda penyakit bahaya. Tadi disebutkan bahwa bisa jadi salah satu tanda dari penyakit lain. Jadi kesemutan itu ada yang wajar lah ya, atau ada yang bisa kita waspadai. Kalau yang wajar mungkin ya kalau misalnya kita dalam posisi nekuk, habis duduk bersila, dalam kondisi lama, ini wajar lah kita kesemutan. Tapi kesemutan yang terjadi tidak ada pencetus itu harus diwaspadai. Karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda dari gangguan saraf atau gangguan penyakit lain. Kesemutan yang muncul tanpa pencetus artinya kita nggak habis duduk, nggak habis sila, nggak habis terhimpit, tapi sering muncul di lokasi yang sama dengan intensitas yang cukup tinggi dan frekuensi cukup sering dengan durasi yang cukup lama. Ini harus dicek ke dokter saraf terdekat karena memang ini harus dicari apakah kesemutannya hanya karena gangguan saraf ringan atau kesemutannya merupakan salah satu tanda dari penyakit yang mendasari. Karena kesemutan ini bisa jadi merupakan salah satu akibat dari gangguan yang kita sebut diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian orang-orang yang ternyata memiliki gangguan yang lebih serius, misalnya ada tumor ya, ada tumor di otaknya atau di sumsum tulang belakang, ini masih mungkin. Atau pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan steroid dalam jangka waktu lama ya, atau orang-orang yang juga ternyata underlying-nya dia memiliki cancer yang ternyata dia mengkonsumsi kemoterapi. Nah, jadi sangat banyak penyebab kesemutan, bukan hanya karena kurang vitamin saja. Jadi orang yang memiliki misalnya diabetes mellitus atau kencing manis dalam jangka waktu lama atau mungkin tidak terlalu lama tapi ternyata dia memiliki kadar gula yang sangat tinggi, maka ini berpotensi merusak saraf tepi yang kita sebut neuropati. Tentunya neuropati ini berakibat pada kesemutan ya. Biasanya di ujung-ujung jari dulu, mulai dari kaki, kemudian mulai dari ujung jari tangan dan bisa sampai naik ke daerah lengan dan kaki juga gitu. Dan orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit serius lainnya, penyakit kronik apapun itu sangat mungkin terjadi neuropati. Jadi orang yang memiliki penyakit sudah lama harus diwaspadai apabila terjadi kesemutan. Jangan-jangan kesemutannya adalah karena akibat penyakit tersebut. Cari sebabnya, karena kesemutan merupakan akibat ya. Jadi sebabnya harus dicari, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Karena apabila hanya diobati, kesemutan akan kembali berulang dan akan mengganggu, bahkan bisa berakibat lebih serius. Sekian pembahasan tentang kesemutan. Saya Dr. Ziki Omana, spesialis saraf. Sampai jumpa di konten berikutnya.